Halo Sobat Tip, kembali lagi bersama saya Nova Prastia di Bincang Harmoni. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari program studi bimbingan dan konseling. Beliau adalah koordinator program studinya, Ibu Dr. Putuari Darmayanti, SPD MPD. Bu Ari, apa kabar? Baik Pak Nova. Sehat ya? Terima kasih, sehat. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang sibuk dengan prodi sih Pak, jadi ngurus mahasiswa dan mau ada revitalisasi kurikulum Pak, jadi agak sibuk sekarang. Bu Ari, sebelumnya terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami karena berkali-kali sebenarnya kami coba untuk undang karena Ibu kan merupakan koordinator program studi yang baru juga gitu. Betul. Jadi mau nyoba ngundang untuk podcast tapi akhirnya karena kesibukan akhirnya sekarang bisa disempatkan. Okay. Nah, Ibu di BK atau bimbingan konseling mungkin banyak orang yang belum tahu tentang BK itu apa Bu gitu. Jadi bisa enggak kita tahu dulu itu BK itu apa gitu. Baik Pak Nova, terima kasih. Sebelum saya jawab ya Pak Nova, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nova dan juga tim karena sudah mengundang saya di sini selaku Ketua Program Studi ya, Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling, sehingga ini menjadi ajang promosi bagi kami untuk bisa lebih nantinya banyak ada mahasiswa yang berminat untuk masuk ke prodi kami. Baik Pak Nova, untuk bimbingan konseling itu apa sih gitu ya. Jadi bimbingan konseling itu banyak sekali orang yang di lapangan ya di masyarakat mengatakan kalau bimbingan konseling itu cabang ilmu psikologi. Padahal tidak seperti itu Pak Nova. Jadi bimbingan konseling itu merupakan cabang ilmu dari ilmu pendidikan gitu. Jadi memang nantinya bimbingan konseling itu nanti ruang lingkup kerjanya, prospek kerjanya itu adalah di sekolah Pak Nova gitu. Ya, kalau psikologi kan nanti beda lagi, tapi ilmunya kita di bimbingan konseling itu memang mengambil ilmu dari psikologi. Oh gitu ya. Nah kalau bimbingan konseling di PIP itu, BK di PIP itu kan kalau enggak salah ya, itu bukannya merupakan prodi pertama ya? Betul Pak Nova, paling tertua ya. Nah, karena prodinya tertua tentu juga capaiannya juga sudah jauh gitu, artinya dari sisi akreditasi dulu modelnya nih. Nah sekarang akreditasinya BK apa Bu? Kita akreditasi terakhir tuh unggul Pak Nova. Unggul. Kita berturut-turut itu selalu unggul. Akreditasinya. Nah ini di tahun 2025 kita akan ada reakreditasi. Jadi kami sekarang juga tadi kesibukannya salah satu yaitu tadi untuk mempersiapkan akreditasi di prodi kami. Oh mau akreditasi lagi? Iya. Tapi kami yakin kok pasti unggul lagi. Unggul ya. Iya pastilah karena sudah senior kan, prodi senior juga gitu. Harus yakin Pak. Nah kalau di BK gitu kan cenderung kalau orang nyari jurusan bimbingan konseling gitu atau prodi bimbingan konseling cenderung ini jatuhnya kan guru BK kan. Betul, kan gitu pandangan masyarakat yang awam dengan itu gitu. Nah di luar kependidikan ada ndak yang misalnya BK ini bisa bekerja di sini kok gitu, ndak hanya jadi guru, bisa begitu? Bisa sekali Pak Nova. Jadi kalau tadi Pak Nova mengatakan di masyarakat itu kan kita kalau jurusan atau prodi bimbingan konseling pasti di sekolah gitu ya. Nah itu benar sekali. Nah selama ini bimbingan konseling itu lulusannya ada di SMP dan SMA atau SMK gitu. Tapi untuk sekarang ini Pak Nova banyak juga yang sudah ada di SD, bahkan di SD. TK Pak Nova, ya, bahkan TK. Dan sekarang pengangkatan P3K itu, tapi ini kemarin yang saya lihat ya Pak Nova di Jawa dan sekitarnya itu memang ada lulusan bimbingan konseling itu diangkat di sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak. Gitu. Jadi peluang kerja kita sekarang memang luar biasa. Banyak nanti terserap di sekolah, baik itu dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK gitu. Jadi peluang kerjanya banyak. Gitu. Itu yang dari sekolah. Ya, kalau betul. Di luar? Kalau di luar dari itu Pak Nova, kita juga memiliki peluang kerja yang banyak Pak Nova. Kami di prodi bimbingan konseling itu kan ada mata kuliah pilihan Pak Nova. Ada mata kuliah pilihan tadi BK di Taman Kanak-kanak dan SD, ada juga di BK di di industri. Lalu berikutnya menjadi konselor multibudaya
Jadi konselor multibudaya itu adalah nantinya menangani orang-orang yang berbeda budaya. Misalnya seperti waktu ini kan ada kasus Pak Nova, kasus dari wisatawan yang terkena kasus di sini membutuhkan penanganan oleh konselor. Itu kami yang diperbantukan adalah konselor dari multibudaya gitu. Jadi memahami budaya yang beraneka ragam gitu. Lalu berikutnya kami juga ada mata kuliah pilihan itu konseling pernikahan. Konseling pernikahan. Iya, konseling pernikahan ini kan sedang rame ya Pak Nova. Jadi peluang kerjanya itu sangat luar biasa. Jadi kita mendapatkan data dari pengadilan Pak Nova bahwa kasus-kasus perceraian itu sangat meningkat tajam. Oleh karena itu dibutuhkan sekarang banyak konselor pernikahan dan keluarga gitu. Karena memang banyak masalahnya itu. Itu dari luar pendidikannya ya. Ya, Pak Nova, satu lagi. Apa itu? Kita punya yang namanya konselor reproduksi dan nafsa. Reproduksi dan nafsa. Jadi biasanya nanti mereka akan ditempatkan di puskesmas seperti itu. Lalu mereka di BNN dan memang ada beberapa alumni kami terserap di BNN. Di BNN. Narkotika. Ya? Badan narkotika. Oke. Ternyata luas juga ya BK itu ya. Jadi enggak hanya guru gitu. Jadi. Nah, yang menarik tadi itu dari sekian banyaknya itu adalah konseling pernikahannya sebenarnya menurut saya menarik gitu ya. Karena memang sih dari beberapa data yang sempat saya baca juga itu kasus perceraian sangat tinggi. Nah gini, pertanyaannya gini Bu Ari, bisa enggak lulusan BK ini suatu saat misalnya ya anak ini misalnya lulus di BK, kemudian dia saya mau buka dong semacam tempat untuk konseling begitu, apa nama istilahnya kalau orang psikolog itu, kalau psikologi kan ada psikolognya ini datang ke psikolog gitu. Kalau ke BK itu bisa enggak dia berdiri sendiri untuk membuka layanan itu? Oke, membuka praktek gitu Pak ya. Membuka praktek maksudnya. Kalau S1 masih belum bisa Pak Nova. S1 belum. Iya, kalau S1 itu nanti harus melanjutkan yang namanya pendidikan profesi 1 tahun lagi. Oh, ada pendidikan profesi. Ya. Dan kita di sini akan membuka itu Pak Nova. Doakan ya. Oke, Undiksa berarti akan membuka. Undiksa akan membuka pendidikan profesi untuk bimbingan konseling ya, profesi konselor. Jadi setelah mereka menyelesaikan pendidikan profesi konselor itu, mereka bisa membuka praktek Pak Nova. Oh, gitu. Berarti gini, kalau di kependidikannya ada yang guru BK itu kan mereka punya profesi guru. Betul. Ini khusus jalurnya ke kependidikan berarti. Betul. Kalau untuk pendidikan konselornya memang dia dibuka ada satu jalur lagi. Oh iya, berarti itu bedanya ya. Beda. Nah selama ini kan banyak orang nih ngapain saya harus ikut PPG padahal ini ada profesinya sendiri kalau BK gitu ya. Berarti itu perbedaannya. Nah kemudian itu dari keterselapan lulusan mungkin Bu ya. Tadi sudah banyak. Nah kalau dari berarti BK ini di sekolah itu berarti sangat penting ya kalau sangat penting Pak Nova. Karena begini, karena dia sekarang sudah dibutuhkan dari TK sampai jenjang yang atas kan begitu. Kalau zaman saya sekolah mungkin saya kenal guru BK itu cuma di SMA sama SMP gitu. Di SD sama TK itu belum gitu. Nah seberapa penting peranan guru BK ini untuk di TK dan SD Bu? Oke, terima kasih Pak Nova. Pak Nova, perlu kita juga sampaikan di sini ya, kalau BK itu bukan saja untuk mengatasi masalah siswa Pak Nova. Jadi baru orang ke ruang BK berarti siswa itu adalah siswa yang bermasalah gitu. Kalau dulu kan begitu Pak Nova ya. Itu pemahaman kita yang dahulu mengenai bimbingan konseling seperti itu. Jadi yang masuk ruang BK itu anak-anak yang bermasalah gitu. Nah, tapi untuk sekarang itu tidak seperti itu Pak Nova. Jadi guru bimbingan konseling itu membantu siswa, selain menangani permasalahan siswa, gurunya juga membantu siswa itu untuk bisa memahami, mengembangkan bakat dan juga minatnya gitu. Jadi kalau kita masih belum pasti nih, saya ini berbakat di mana sih, saya ini minatnya di mana sih, kan sering tuh kalau remaja anak-anak SMP, SMA itu bingung untuk menentukan saya ini bakatnya sebenarnya di mana. Nanti itu bisa dibantu oleh guru BK gitu. Dengan adanya tes, terus adanya bimbingan, terus adanya
pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh guru BK-nya terkait dengan pengembangan bakat dan minat. Nah, untuk di SD dan TK gitu. Nah, karena kita sekarang kan fokusnya kepada pendidikan karakter ya Pak Nova. Ya. Kita bisa lihat sekarang remaja-remaja kita itu untuk pendidikan karakternya menurun gitu. Nah, diperlukan sekali untuk peran guru BK di sini. Jadi guru BK bisa fokus kepada bagaimana mengembangkan karakter yang baik pada anak usia dini dan juga anak sekolah dasar. Ya. Karena itu kan landasan utamanya Pak Nova gitu. Jadi itu sangat penting sekali peran BK di sana. Gini, saya sebenarnya sangat tertarik BK itu apa ya? Saya bilang unik gitu. Banyak alumni-alumni, saya melihat alumni-alumni BK itu jarang yang sampai nganggur. Jujur Betul, saja, Pak Nova. karena saya bergaul dengan teman-teman BK itu udah lama gitu, jadi nggak ada yang nganggur. Saya lihat ini semua sukses-sukses gitu. Ya. Artinya memang ini sangat penting kan BK ini gitu. Nah di BK sendiri Bu, SDM-nya seperti apa? Tentu kan alumni yang semua sukses ini dibimbing oleh orang-orang yang hebat juga gitu. Iya. Sekarang di BK ada berapa dosen, mungkin ada profesor atau doktornya? Untuk kita berbicara SDM di Prodi BK Pak Nova, kita memiliki 5 profesor Pak Nova. 5 profesor, Ya, itu semua dan di bidang. profesor itu hebat-hebat. Ya, itu di bidang Iya, BK semua. di bidang BK yang pertama itu Prof Dantes. Prof Dantes. Prof Dantes itu spesifikasinya itu lebih ke asesmen dan metodologi. Jadi mata kuliah yang berbau asesmen, statistik seperti itu beliau yang mengampu. Lalu ada yang psikologi juga, itu Prof Suwarni. Prof Suwarni. Ya. Beliau juga sudah menempuh pendidikan konselor. Konselor. Ya, profesi konselor. Lalu ada Prof Darsane, beliau juga guru besar di bimbingan konseling. Beliau juga sudah mengikuti profesi konselor. Jadi ada nama kons di belakang beliau sebagai gelar. Ya, itu. Begitu juga dengan Prof Surenate, sudah juga profesi konselornya, gitu. Sehingga itu memperkuat nanti kita membuka profesi gitu, BK. Nah terus ada Prof Gading juga, jadi ada 5 guru besar yang kita sudah miliki sebagai memperkuat SDM kita. Gitu. Lalu ada yang S3, saya sendiri sudah S3, Bu Lestari juga, lalu Bu Arum sudah S3, dan yang lain itu masih sedang menempuh pendidikan S3. Yang muda-muda berarti. Ya, yang muda-muda. Dari guru besar yang disebutkan aja itu sudah enggak asing sepertinya. Betul, sebenarnya itu sudah semua tahu artinya ya. SDM yang memang sudah teruji itu. Betul. Nah, Bu Ari, BK ini kan cukup besar di Undiksa gitu. Jadi kelasnya itu kan dibuka di Denpasar juga kalau enggak salah. Itu benar. Nah, rencana seperti itu Pak Nova, karena banyak yang meminta dari tahun kemarin sebenarnya ya, pimpinan di fakultas sudah mengusulkan itu ke pimpinan rektorat untuk membuka kelas di Denpasar, karena permintaannya banyak sekali di Denpasar. Benar. Meskipun Pak Nova ada di sana salah satu universitas yang memang ada BK-nya ya, tapi masyarakat memang lebih banyak cenderung untuk ke kita Pak Nova. Jadi mungkin salah satu perguruan tinggi yang negeri Pak Nova itu menjadi salah satu pertimbangan ya untuk bisa memilih BK di Universitas Pendidikan Ganesha gitu. Nah itu atas permintaan itu mudah-mudahan untuk tahun ini, tahun 2005, tahun ajaran baru itu BK sudah bisa dibuka di Denpasar sehingga menjadi peluang mahasiswa untuk lebih banyak yang di sana bisa fokus di sana untuk kuliah gitu yang dari sana. Jadi berarti kelasnya dibuka di Singaraja juga, di Denpasar juga. Di Denpasar gitu. juga. Kalau perkuliahan sendiri ada mungkin dia offline atau online gitu? Untuk sekarang ini sebenarnya kita sudah offline ya Pak Nova ya. Dengan banyaknya jumlah mahasiswa, tetapi terkadang juga online Pak Nova. Daring. Jadi mengikuti ini saja kegiatan di dalam mata kuliah tersebut. Tapi kalau praktek kita tetap luring di sini. Kita punya lab yang itu kita gunakan untuk tempat praktek. Sekarang saya mau tanya prestasi mahasiswa gitu.
mahasiswanya mungkin pasti banyak lah karena ini prodi senior begitu, jadi prestasinya juga harus menumpuk kan. Iya. Apa aja prestasi mahasiswanya? Oke, baik Pak Nova. Kalau kita bicara prestasi itu ada akademik sama non akademik Pak Nova. Untuk di sini di FIP ini kolaborasinya mantap sekali Pak Nova, bagus. Jadi ada lomba-lomba mahasiswa itu yang berkolaborasi prodi satu dengan prodi yang lain. Jadi itu salah satu kelebihan dari FIP ya. Kekeluargaannya itu erat sekali. Jadi prodi-prodi yang ada di sana itu di bawah FIP memang memiliki ikatan yang luar biasa. Jadi untuk ikut lomba-lomba itu mereka juga berkolaborasi Pak Nova. Misalnya lomba penulisan karya ilmiah mahasiswa gitu, PKM dan sebagainya itu mereka berkolaborasi dengan prodi yang lain di bawah naungan FIP gitu. Dan banyak juga juara yang sudah didapatkan oleh mereka. Nah itu tapi saya tidak ingat itu. Tahun-tahun ini banyak ya? Banyak. Banyak dari tahun sebelumnya tahun juga sebelumnya banyak, juga banyak. Ya. Nah yang paling baru ini Pak Nova, mahasiswa kami terpilih sebagai duta genre untuk di Kabupaten Buleleng. Itu Gayatri. Ya. Oh iya, banyak. Nah selain mereka kan selama kuliah, saya pikir yang di BK ini banyak memiliki keterampilan khusus lah saya bilang. Ada yang kemarin pada saat Dies itu ada yang membuka layanan tarot yang garis tangan itu. Kemudian ada yang hipnokonseling juga gitu. Itu memang ada di mata kuliah atau gimana? Ada Pak Nova. Itu kami ada mata kuliah khusus hipnokonseling. Terus di dalamnya ada mata kuliah tadi, ada materi tentang tarot, ada materi tentang garis tangan, seperti itu sebagai bagian dari materi hipnokonselingnya tadi. Nah itu menjadi salah satu materi kuliah yang lintas prodi Pak Nova, unggulan kami di sini karena kan tidak semua prodi punya itu ya. Ya. Menarik juga itu kalau menyenangkan sepertinya kuliah itu. Mata kuliah itu ya. Bisa hipnokonseling, hipnotis. Hipnotis ya. Nah selain tadi kan di dunia usaha juga udah banyak di sekolah, apalagi lulusan BK ini. Saya lihat banyak kali dari kemarin itu jadi ASN ya Bu ya. ASN ya. Iya, betul. Malahan kalau enggak salah dari data yang dikirimkan kemarin, sempat dibikin survei sama Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu ada survei yang lolos ASN itu paling banyak adalah dari prodi BK sebenarnya. Dan PGSD. Nah, artinya dengan keterserapan itu berarti masih banyak berarti guru yang dibutuhkan untuk guru BK di Bali itu khususnya Bu ya? Ya, masih banyak sekali Pak Nova. Jadi kita ini kan banyak yang pensiun ya, tahun ini dan tahun depan itu banyak pensiun guru BK-nya di Bali khususnya. Jadi banyak sekali akan membutuhkan guru BK. Bahkan yang kemarin diangkat ini Pak Nova itu ternyata masih belum semua sekolah terpenuhi kuotanya untuk guru BK-nya. Karena yang melamar juga tidak ada. Jadi semua yang melamar itu lulus Pak Nova. Ya saya kemarin itu tidak ada rasanya alumni yang menganggur sekarang gitu. Ya benar-benar. Seperti yang saya sampaikan tadi itu artinya betul. Jarang kali saya lihat alumni BK itu nganggur gitu, semuanya hampir karena besar-besaran memang pensiunnya tahun ini dan tahun besok ini. Dan sukses-sukses itu yang di luar pendidikan juga sukses kan, di Singaraja itu Badilan itu kan alumni BK tuh. Betul. Si Febri itu kan alumni BK juga dan ya itulah di dunia usaha dan industri memang BK juga bisa dikembangkan juga. Satu lagi Pak Nova, tadi saya lupa menyampaikan kalau kita itu ada juga konsentrasi mata kuliah pilihan untuk di anak berkebutuhan khusus Pak Nova. Anak berkebutuhan khusus. Iya, dan itu banyak sekali terserap juga alumni kita di sana bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. Oke, sekolah berkebutuhan khusus. Iya, itu peluang kerjanya banyak Pak Nova. Jadi selain di sekolah di SMA, SMK, kita bisa masuk ke sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus. Di SLBB ini ada juga alumni kita yang terserap di sana gitu. Oke, ya. Kalau di BK itu kan tentu dengan mata kuliah yang sangat kompleks ya, saya bilang itu praktiknya pun juga pasti banyak kan orang BK gitu. Jadi
berarti lab konseling begitu sudah lengkap berarti ya. Sudah Pak Nova, kita sudah fasilitasnya ya? punya, iya, sudah standar sesuai dengan standar dari Prodi Bimbingan Konseling seluruh Indonesia. Ya, ya. Kita punya lab yang memang sekarang kita makin tingkatkan standarnya biar lebih bertaraf internasional Pak Nova. Ya. Gitu. Oke. Nah, Bu Ari, sebelum kita akhiri, mungkin Bu Ari bisa menyampaikan closing statementnya dulu, mungkin menyapa adik-adik yang mau kuliah di Undiksa gitu, melalui jalur mandiri bisa masuk BK dan lain sebagainya. Silakan Bu Ari. Baik, anak-anak yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi yang berminat untuk melanjutkan di bimbingan konseling, mempelajari bagaimana individu ya, manusia gitu dengan segala permasalahannya, lalu dengan segala bakat dan minatnya bisa melanjutkan di Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Kami akan menerima adik-adik dengan senang hati, kami menunggu adik-adik dengan senang hati karena banyak sekali peluang kerja yang akan adik-adik dapatkan nanti setelah lulus di prodi kami. Adik-adik bisa bekerja di sekolah SD ya, sekolah dasar, terus SMP, SMA, SMK, bahkan adik-adik bisa bekerja di sekolah-sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu SLBA, SLBC gitu ya adik-adik ya. Lalu berikutnya peluang kerja yang bisa adik-adik dapatkan adalah di BNN gitu bisa, lalu di dinas bisa juga adik-adik. Baik, itu saja Pak Nova, terima kasih. Terima kasih Bu Ari sudah mau memenuhi undangan. Kembali saya ucapkan terima kasih Pak Nova. Dan untuk bincang harmoni kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di bincang harmoni selanjutnya. Dadah.